Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam belajar kali ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan belajar mengenai tentang materi matematika tema 4 subtema 2. Masih dengan Bapak di sini, Pak Sofiful dan Ansori, guru kelas 3 SDN 1 Sukamerah. Nah, sebelum kita memulai materinya, seperti biasa, kalau kalian ingin sambil makan silahkan, sambil minum silahkan dalam nonton ini, asal jangan sambil pegang ya, santai saja ya. Anak-anak yang hebat, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar hari ini sesuai dengan tujuan belajar kita. Itu apa saja? Yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, kalian dapat memahami konsep dalam menentukan bilangan pengurangan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh, kalian dapat memecahkan masalah yang melibatkan kemungkinan bilangan dalam pengurangan dengan benar. Yang ketiga, dengan berlatih, kalian dapat mengoperasikan kemungkinan pengurangan bilangan dengan tepat. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini ada angka 800, 500. Apa itu ya? Apa juga gak tahu. Nah, kemungkinan bilangan dalam pengurangan. Kemungkinan dalam pengurangan ini merupakan angka-angka yang muncul dalam operasi pengurangan. Contohnya seperti ini ya. Lah, titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 300. 800 dikurangi 500 itu adalah 300. Ini contohnya ya, contoh. Jadi kemungkinan pengurangan itu berarti kalian menentukan angka-angka yang tidak terisi dalam sebuah operasi pengurangan. Ya. Oleh karena itu kita akan bahas lebih mendalam lagi ya. Kalian cukup memperhatikan saja. Nah, bagaimana ini cara menuliskan kemungkinan bilangan dalam pengurangan? Bagaimana ya? Nah, ini ada contohnya ya. Nah, ini bintang yang pertama dikurang bintang yang kedua dan bintang yang ketiga, ini adalah hasil. Bintang yang pertama kita sebut ini bilangan awal. Bintang yang kedua kita sebut ini bilangan kedua. Dan ini yang 40 ini bintang yang terakhir kita sebut hasil. Nah, jadi kalian akan menentukan dua buah bilangan ini, bilangan awal dengan bilangan kedua yang hasilnya 40. Udahlah. Kalian harus perhatikan. Tapi di sini ada catatan loh. Apa catatannya? Bilangan awal itu harus lebih besar daripada bilangan kedua dan hasil. Artinya, angka yang di bilangan awal nilainya itu harus lebih besar daripada angka yang ada di bilangan kedua dan hasil. Kita taruhlah contoh di sini. Titik-titik yang pertama atau bilangan awal kita taruh di sini 500 ya. Nah, kita taruh di sini 500 bilangan awalnya. Lalu bilangan keduanya berapa nih? Dan hasilnya sudah tertera di sini 40 ya.
Jadi caranya, pertama kita tulis dulu bilangan awal 500. Lalu yang kedua, kita tulis hasil ya 40. Caranya untuk menentukan bilangan yang kedua, kalian taruhlah di sini. Caranya itu dengan cara dikurangi. Awas, untuk bilangan kedua caranya itu adalah dikurangi. Apa yang dikuranginya? Dikurangi bilangan awal, kurangi bilangan hasil ya, hasilnya. Lalu kita operasikan seperti biasa dari mulai paling belakang ya, 0. 0 dengan 0 kita operasikan dikurangi 0 ya, karena tidak mempunyai nilai. Yang kedua, 0 dikurangi 4. Berapa? Jangan langsung ditulis 4. Kalau ditulis 4, salah. Itu tidak bisa kan? Yaitu dengan cara kita meminjam kepada angka 5 ya. Kita pinjam ke angka 5, otomatis angka 5 kita akan coret ya, karena sudah dipinjam. Berapa pinjamnya? 1 aja. Jadi hasilnya adalah 10 tuh. Lihat ya, 10. Lalu 5 tadi karena sudah dipinjam 1 menjadi angka 4 ya. Lalu di sini kita bisa mengoperasikannya. 10 kurangi 4 itu adalah 6. Dan 4 di sini kalian tinggal turunkan ya, karena tidak ada angka lagi di bawahnya. Nah, jadi untuk bilangan kedua itu hasilnya adalah 460. Nah, jadi dalam menentukan bilangan di dalam pengurangan ini, kemungkinannya kalian tentukan dulu bilangan awalnya. Awas ya, syarat bilangan awal itu harus lebih besar daripada bilangan kedua atau hasil ya. Atau gini saja biar lebih simpel, syarat bilangan awal itu harus lebih besar daripada hasil. Jadi nanti caranya kita dikurangi untuk bilangan keduanya ya. Nah, kita contoh yang lain biar kalian lebih paham. Nah ini ya contoh yang lain. Misalkan ini ada soalnya nih. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapu setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun yang tersisa 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Nah, di sini pertanyaannya kan berapa banyak daun yang gugur dan tersapu. Nah, dari soal ini hasilnya berapa kira-kira nih? Ya, hasilnya adalah 50 helai. Nah, bilangan awalnya berapa? Bilangan awalnya adalah daun yang gugur. Dan bilangan kedua adalah tersapu. Jadi kalau kita tuliskan, nah ini banyak daun yang gugur dikurangi banyak daun yang tersapu, hasilnya adalah banyak daun yang tersisa ya. Jadi kalian harus tahu mana bilangan awal, mana bilangan kedua, mana hasil, supaya nanti dalam mengisi soal kalian akan lebih mudah. Jadi banyak daun kita taruh di sini bilangan awal. Lalu banyak daun yang tersapu kita taruh di sini bilangan kedua, dan banyak daun yang tersisa kita sebut di sini hasil ya. Nah, di sini kan tidak ditentukan kan mana daun yang gugur mana daun yang tersapu, tapi di sini yang ada itu adalah hasil. Nah, tadi kata Bapak yang pertama apa? Tentukan dulu bilangan awal ya. Nah, kita akan menentukan bilangan awal nih, mau berapa kira-kira terserah kalian ya. Asal dengan syarat bilangan awal itu harus
lebih besar daripada hasil. Kalau hasil di sini 50, berarti bilangan awal itu harus lebih besar daripada 50. Kita contoh taruh di sini, Bapak contoh 800 ya. Karena kan yang namanya daun kan banyak gitu kan. Nah, 800 daun yang gugur. Lalu menentukan bilangan kedua gimana? Sangat mudah. Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk menentukan bilangan yang kedua dengan cara bilangan awal yang ini 800 dikurangi hasilnya ya. Jadi kita tinggal mengurangi, udah kan? Tetap satu-satu dari belakang ya. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 5. Jangan nulis langsung 5. Tidak bisa. Tetap kita itu harus pinjam kepada 8. Kita coret 8-nya, pinjam 1. Lalu 8 kita ganti dengan 7. Nah, setelah beres seperti ini baru bisa kita kurangkan, yaitu 10 kurang 5 hasilnya 5 dan ini 7. Langsung saja kalian tulis karena tidak ada angka lagi di bawahnya, 7. Nah, jadi hasilnya di bilangan kedua atau banyak daun yang tersapu adalah 750. Mudah kan? Ya, mudah ya. Yang penting kalian perhatikan, jangan sampai melamun ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan dua buah bilangan, kalian tentukan dulu bilangan awalnya ya. Bilangan awal kalian tentukan, nanti setelah itu baru kalian tentukan bilangan yang kedua dengan cara dikurangi bilangan awal, kurangi hasil. Ya, kita lanjutkan. Lalu bagaimana nih kita menuliskan bilangan awal? Nah, kita akan mencoba belajar mengenai bilangan awal ya. Contoh, nah ini yang tadi ya, kita tidak tahu nih bilangan awalnya berapa. Nah, bintang yang kedua, bintang yang ketiga adalah hasil ya. Nah, ini adalah disebut bilangan awal, ini disebut dengan bilangan kedua, dan 40 kita disebut dengan hasil. Lalu bagaimana nih caranya? Ingat, catatan tadi, bilangan awal harus lebih besar daripada bilangan kedua dan hasil. Taruhlah kita nulis di sini bilangan awalnya itu 360. Wow. Lalu di bilangan awalnya berapa nih? Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Cara untuk menentukan bilangan awal yaitu kalian tuliskan dulu bilangan kedua, lalu dituliskan dengan hasil. Caranya dengan cara dijumlahkan ya. Kalau tadi untuk menentukan bilangan awal, atau maaf untuk menentukan bilangan kedua, tadi itu dikurangi kan. Kalau untuk menentukan bilangan awal, jadi caranya dijumlah. Bilangan kedua dijumlah dengan hasil ya. 0 tambah 0, 6 tambah 4 berapa? 10. 10 itu kan 1 dengan 0. Kita tulis 0-nya, lalu 1-nya kita simpan di atas 3. Lalu kita jumlahkan. 1 tambah 3 menjadi 4. Nah, sehingga kita bisa menentukan bilangan awalnya adalah 400 ya. Bisa dipahami kan? Mudah ya. Jadi untuk menentukan bilangan awal, caranya bilangan kedua dijumlahkan dengan hasil. Mudahlah ya. Lalu bagaimana nih cara menuliskan bilangan kedua? Contoh. Nah, ini yang kotak yang pertama bilangan awal, kotak yang kedua bilangan kedua ya, kotak yang ketiga 500 ini adalah hasil. Catatannya apa? Bilangan kedua harus lebih kecil daripada bilangan awal ya.
kita taruh di sini misalkan sudah ditentukan bilangan awalnya adalah 700. Lalu bagaimana nih misalkan bilangan keduanya? Nah, bagaimana nih caranya? Caranya seperti yang tadi, mudah sekali kalau untuk menentukan bilangan kedua ya. Kalau untuk menentukan bilangan awal jelas itu caranya dijumlahkan. Kalau untuk menentukan bilangan kedua caranya tinggal dikurangi. Kuranginya apa? Bilangan awal 700 dikurangi 500. Kita kurangi saja dari belakang seperti biasa ya. 0 dengan 0, 0. 0 dengan 0, kita kurangi 0. 7 kurang 5 adalah 2. Jadi bilangan kedua adalah 200. Sangat mudah sekali ya. Nah, untuk menentukan bilangan kedua itu caranya bilangan awal dikurangi hasil. Sedangkan untuk menentukan bilangan awal yang tadi adalah bilangan kedua dijumlahkan dengan hasil. Nah, sehingga akan bisa membuat di sini kesimpulan. Lalu apa kesimpulannya dalam mencari kemungkinan pengurangan? Kesimpulannya yang pertama, bilangan awal harus lebih besar daripada bilangan kedua dan hasil. Ya, itu. Yang kedua, bilangan kedua harus lebih kecil daripada bilangan awal. Itu sudah pasti. Yang ketiga, untuk menentukan bilangan awal, caranya bilangan kedua ditambah hasil. Udah kan? Lalu yang keempat, untuk menentukan bilangan kedua, caranya bilangan awal ditambah hasil ya. Jadi dari kita belajar hari ini, kesimpulannya seperti tadi. Yang pertama, bilangan awal itu harus lebih besar daripada bilangan kedua dan hasil. Yang kedua, bilangan kedua harus lebih kecil daripada bilangan awal. Lalu yang ketiga, untuk mencari bilangan awal, kalian tinggal tambahkan antara bilangan kedua dan hasil. Dan yang keempat, untuk mencari bilangan kedua, kalian tinggal kurangkan bilangan awal dikurangi hasil ya. Jadi untuk belajar kita hari ini sangat mudah sekali ya, sangat simpel, sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku tema ya. Oleh karena itu, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, khususnya untuk kita ya. Karena kita ini belajar seperti biasa dari rumah, kalian tetap jaga kesehatan kalian ya. Was, Bapak minta kalian jangan dahulukan dulu main-main ya. Tetap harus dahulukan dulu belajar. Ingat, seperti biasa, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauh dari kerumunan. Itu salah satu cara kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bapak doakan semoga kalian selalu sehat di rumah, dan semoga kalian selalu bahagia dengan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin itu dari Bapak. Terima kasih. Tetap semangat kalian belajarnya, walaupun kita harus belajar dari rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya.